Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sekaligus yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB. Berjumpa kembali di mata kuliah Akuntansi Syariah. Dan pada minggu ini adalah pertemuan kedua di mana kita akan membahas terkait sejarah dan dasar pemikiran akuntansi syariah. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan mengenai sejarah dari akuntansi syariah serta dasar pemikiran dari akuntansi syariah tersebut ya. Baik, ketika kita berbicara terkait sejarah akuntansi dunia, tidak akan terlepas dari seorang ilmuwan Italia yang bernama Luca Pacioli. Nah, Luca Pacioli ini kita kenal sebagai bapak akuntansi modern. Ya, jadi Luca Pacioli ini lahir pada tahun 1445 dan beliau juga yang telah menuliskan buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica et Propolita yang dalam bahasa Inggris berjudul A Review of Arithmetic, Geometry and Proportion. Ya, di dalam buku tersebut, ya buku ini ditulis pada tahun 1494. Ya, dan di dalam buku tersebut Luca Pacioli menerangkan mengenai double entry bookkeeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Walaupun di sini dari beberapa literatur yang saya baca, ya sebenarnya Luca Pacioli bukan orang yang pertama kali menemukan double entry bookkeeping system. Mengingat memang sistem tersebut telah dilakukan sejak adanya perdagangan antara Venice dan Genoa pada awal abad ke-13 Masehi setelah terbukanya jalur perdagangan antara Timur Tengah dan kawasan Mediterania. Ya, sehingga memang di sini dapat disimpulkan dan juga ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwasanya karena adanya terbukanya jalur perdagangan di antara Timur Tengah ini sehingga banyak terjadi pertukaran ilmu yang dibawa oleh para pedagang dari bangsa Arab atau Timur Tengah. Ya, hal ini juga diperkuat dari diperkuat dengan banyaknya ilmuwan Muslim. Dan pada saat itu pula memang peradaban atau perkembangan ilmu pengetahuan di Timur Tengah sedang berkembang dengan pesat ya. Beberapa ilmuwan Muslim yang kita kenal itu seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan juga Ibnu Khaldun ya, itu merupakan ilmuwan-ilmuwan Muslim yang besar yang juga dikenal oleh bangsa Barat. Baik, slide selanjutnya kita akan membahas sejarah akuntansi pada masa sebelum Masehi. Jadi ada beberapa pengakuan ataupun penemuan yang menyatakan bahwasanya pencatatan keuangan telah dilakukan sejak 3000 sebelum Masehi. Ini ada beberapa poin ya, mungkin teman-teman juga bisa baca, tapi baik saya bacakan. Yang pertama, pada zaman peradaban Kaldea, Babilonia, Assyria, dan Samaria yang merupakan pembentuk sistem pemerintahan pertama di dunia, pembentuk sistem bahasa tulisan tertua, dan pembuat catatan usaha tertua. Lalu juga ada pada masa peradaban Mesir, di mana para penulis membentuk poros tempat berputarnya seluruh mesin keuangan dan departemen.
Lalu juga ada dimulai di peradaban Cina dengan akuntansi pemerintahan yang memainkan peranan kunci dan canggih selama dinasti Zhou pada masa 1122 sampai 256 sebelum Masehi. Lalu pada peradaban Yunani, di mana Zenon, manajer Estat Apollonius, memperkenalkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang luas pada teori akuntansi tahun 256 sebelum Masehi. Dan terakhir di sini ada peradaban Roma dengan hukum yang menentukan bahwa pembayar pajak harus membuat laporan posisi keuangan dan dengan hak sipil yang tergantung pada tingkat kekayaan yang dinyatakan warga negara. Jadi kalau kita lihat di sini memang mayoritas pencatatan keuangan pada masa sebelum Masehi itu biasanya dilakukan untuk tujuan administrasi pemerintahan. Baik, pada slide sebelumnya kita membahas terkait pencatatan pada masa sebelum Masehi. Untuk slide ini kita akan membahas terkait akuntansi pada masa Rasulullah dan juga dasar pemikiran mengapa akuntansi ini diperlukan. Yang pertama, memang pada masa Rasulullah, Mekah itu merupakan kota yang sangat strategis yang dilalui oleh pedagang yang melintas di jalur perdagangan antara dua kota berperadaban tinggi, yaitu di Yaman ya dan di Syam. Ya, memang di sini kalau dari sumber yang saya temukan, memang bangsa Arab ini melakukan 2 kali perjalanan kafilah perdagangan, yaitu untuk musim dingin ini tujuannya ke Yaman, ya, dan untuk musim panas itu tujuannya ke Syam. Syam ini meliputi Syria, Lebanon, Jordan, Palestina, dan Israel. Nah, perdagangan tersebut pada akhirnya berkembang hingga ke Eropa, terutama setelah Mekah berhasil ditaklukkan. Nah, dalam perkembangannya, ya, ketika Rasulullah telah menjadi pemimpin negara, ya, di sini mulai berkembang adanya kewajiban zakat dan juga beberapa pajak, ya, seperti pajak pertanian, dan juga adanya perluasan wilayah hingga adanya jizyah atau pajak perlindungan untuk non-muslim dan haraj atau pajak hasil pertanian dari non-muslim. Maka adanya hal tersebut membuat Rasulullah itu mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Ya. Pada masa itu memang konsepnya adalah seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pemimpin negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara. Walaupun disebutkan pengelolaan Baitul Mal masih sederhana, tetapi memang pada masa itu Rasul telah menunjuk petugas kodi, ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Ya, jumlahnya ini sekitar 42 orang dan dibagi dalam 4 bagian, yaitu sekretaris, sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian, dan sekretaris peperangan.
Adapun dasar hukum diperlukannya pencatatan pada setiap transaksi ada pada surat Al-Baqarah ayat 282. Ya, ini merupakan ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an ya. Mungkin teman-teman bisa membacanya sendiri. Dan isi dari ayat ini kurang lebih diperlukannya pencatatan pada setiap transaksi yang telah dilakukan. Pada surat Al-Baqarah 282 ini khususnya adalah transaksi hutang piutang. Selain itu juga diperlukan adanya saksi agar agar tidak ada keraguan yang mungkin bisa timbul di masa yang akan datang ya. Selain itu kebutuhan akan pencatatan atas transaksi yang dilakukan sesuai dengan rujukan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Hal ini sesuai dengan surat Al-Isra ayat ke-36 yang isinya dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Selain itu juga diperlukan sebuah standar yang dapat dipraktikkan dan sesuai dengan syariah untuk merapikan proses akuntansi dari setiap transaksi yang terjadi sehingga semua pemangku kepentingan dapat menggunakannya dengan baik ya. Hal ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat ke-6 yang isinya, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Setelah Rasulullah wafat, pengelolaan Baitul Mal dilanjutkan oleh sahabat Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu setelah Abu Bakar As-Siddiq dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Ya, di mana Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang melakukan perapihan administrasi secara signifikan. Ya. Nah, seabad setelah Rasul wafat, para pengikut beliau telah berhasil menaklukkan Afrika bagian utara, Timur Tengah, juga Eropa. Dan pada tahun 765 Masehi, para pemimpin Kekhalifahan Abbasiyah memindahkan ibu kota kerajaan Islam ke kota baru yang dikenal dengan kota Baghdad. Nah, kota Baghdad ini merupakan pusat ilmu pengetahuan terbesar dalam milenial pertama. Ya, di sisi lain, Lukas Pacioli yang kita kenal merupakan bapak akuntansi modern, menulis dalam bukunya bahwa beliau menginstruksikan pembacanya untuk menggunakan angka Arab. Kalau kita bisa simpulkan, ya, adapun dasar pemikiran akuntansi syariah ini berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, maupun pemikiran para ulama yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bermuamalah untuk mencapai falah. Dalam perkembangannya terdapat dua aliran pemikiran dalam akuntansi syariah. Ya, yang pertama adalah aliran pemikiran filosofis teori. Aliran ini merupakan aliran pemikiran yang mencoba dan berusaha untuk melahirkan teori-teori akuntansi
yang lahir dari ajaran Islam tanpa adanya campuran pemahaman dari akuntansi konvensional. Adapun aliran yang kedua adalah aliran praktis, yaitu merupakan aliran yang mengadopsi konsep akuntansi konvensional, kemudian disesuaikan dengan prinsip syariah. Adapun konsep akuntansi konvensional yang berbenturan dengan konsep syariah itu tidak akan digunakan, sedangkan yang tidak bertentangan akan digunakan. Baik, mungkin sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan di grup WAG kelas ya. Dan setelah ini akan ada kuis di New LMS. Silahkan dikerjakan dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.